Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, maksud penginjil Yohanes seperti yang ada dalam kerangka pemikiran, kenapa bacaan pada hari ini kita dengarkan bersama. Barangkali diketahui dari jemaat yang mendengarkan pada waktu itu, Injil Yohanes ini dibuat. Injil Yohanes diperuntukkan bagi mereka kelompok Yahudi, orang-orang Israel yang sudah percaya kepada Tuhan, meskipun kelompoknya kecil, dan Yohanes juga bermaksud untuk memberikan Injil ini sebagai salah satu penyemangat, membuat mereka teguh dalam iman, harapan, dan kasih, menjadi orang-orang yang hari demi hari semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Maka jemaat di mana Injil Yohanes ini menjadi tujuan atau menjadi tempat untuk diperdengarkan adalah mereka orang-orang Yahudi, bukan orang-orang dari bangsa lain. Ketika kita mengetahui tujuan bagaimana Injil Yohanes ini dibuat atau ditulis, tentu saja kita semakin memahami kenapa Yesus mengatakan kepada mereka supaya mereka semakin berteguh untuk menantikan Roh Kudus yang hadir. Dan ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Adalah sebuah ungkapan yang memang dijelaskan maksud dan tujuan Yesus ketika hadir di dunia untuk membawa keselamatan, dan sesudahnya akan hadir Roh Kudus yang membuat orang itu paham akan maksud dan tujuan kehadiran Yesus. Kehadiran Roh Kudus yang dinanti-nantikan oleh para rasul menjadi ungkapan dari janji Tuhan. Karena dengan Roh Kudus itulah kita semua akan memahami tiga hal yang disampaikan, menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Kehadiran Roh Kudus yang diletakkan dalam hati kita membuat kita sadar bahwa kita sudah melakukan dosa. Maka ada yang namanya penyesalan. Dan karenanya kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan karenanya kita menjadi sadar juga bahwa adanya penghakiman itu diletakkan pada diri Yesus. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada akhirnya akan mendapatkan penghukuman jika berbuat salah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi semakin sadar
bahwa kehadiran Roh Kudus, seperti yang juga disampaikan lewat bacaan pertama, memberikan tuntunan supaya kita semakin sadar akan segala perilaku kita. Secara moral dan secara spiritual, kita menjadi semakin sadar, menjadi semakin yakin untuk mengikuti Tuhan. Maka semoga kita pada hari-hari ini semakin berjuang untuk lebih banyak mendengarkan suara Roh Kudus dalam diri kita.